Bangga bersarung mangga. Bika astansiru, denganmu lah ya Allah aku memohon pertolongan, dan tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Bika astansir, jadi selama ini kita minta pertolongan kepada semua manusia. Maka agar pertolongan segera sampai kepada Anda, yakini bahwa yang menolong yang sesungguhnya adalah Allah. Biarpun nanti setelah itu Allah menjadikan sebagian dari hambanya penolong buat yang lainnya, tapi hakikatnya adalah yang menolong adalah Allah. Allah lah yang menggerakkan suami Anda, istri Anda, tetangga Anda, sahabat Anda untuk memberikan pertolongan kepada Anda. Kalau tidak Allah gerakkan, tidak akan dia menolong Anda. Nah ini, maka bika astansir, kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan, fangsurni, maka berikan kepadaku pertolongan. Kemudian setelah itu kita menjalankan sunnatullah yang Allah berlakukan kepada kita, hukum untuk kita, hukum hidup, cara hidup yang Allah berlakukan kepada kita, minta tolong pada yang lainnya. Wajar kita minta tolong pada yang lainnya, tapi hendaknya kita meyakini bahasanya Allah yang memberikan pertolongan kepadaku yang sesungguhnya. Ini kekuatan, maka mudahnya kita mendapatkan pertolongan yang sesungguhnya, kesadaran bahwa yang menolong kita adalah Allah, biarpun setelah itu kita akan pergi kepada manusia untuk minta pertolongan. Jangan sampai kita lupa minta pertolongan kepada manusia, lupa kepada Allah. Dan ini banyak terjadi dari kita, sehingga sebetulnya itu hakikat kekorposan iman. Kalau ada orang membantu Anda butuh uang puluhan juta, tiba-tiba ada orang membantu Anda, memang seolah-olah dia yang membantu Anda, tapi Anda tidak sadar bahwa yang telah menjadikan tergerak hatinya untuk menolong Anda adalah Allah Jalla Jalaluh. Kan banyak orang kaya raya nggak mau nolong karena tidak digerakkan hatinya. Bahkan mungkin keluarga kita, saudara kita dan sebagainya, banyak duit, tidak tergerak. Kenapa? Allah tidak menggerakkan hatinya, karena Allah tidak menghendaki dia menolong Anda. Maka hakikat pertolongan adalah dari Allah. Maka di dalam kita mencari pertolongan dari Allah, biar melalui manusia, tapi harus kita mantapkan keyakinan kepada Allah. Yang menolong adalah Allah. Sehingga setelah itu kita melakukan sebab-sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Sebab-sebab. Oke, misalnya secara logika, zahir akal kita, siapa ya? Ustadz lah, anggap saja ustadz. Kalau pengen bangun pondok kan perlu biaya. Kalau biaya ini perlu duit orang kaya, kan begitu. Maka seorang ustadz bergegas cari donasi melalui orang kaya. Pasti kebelinger dia. Kalau ustadz sesungguhnya tidak akan seperti itu dia. Dia tahu bahasanya Allah memberikan pertolongan melalui orang kaya, tapi ada jalurnya. Di tengah malam mengadu kepada Allah, minta semoga dikirim orang baik. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi seperti itu, bukan karena orang kaya, tidak. Sehingga kalau dia hanya mengandalkan kepada orang kaya, jangan-jangan dilupa pada Allah. Sehingga ada ustadz mungkin yang didekati hanya orang kaya saja, yang fakir tidak. Padahal pendidikan dari Nabi kebalikannya. Nabi menyebutkan, innallaha sayansurukum bidu'afaikum, Allah akan memberikan pertolongan besar kepadamu melalui orang-orang lemah yang ada di kiri kananmu. Ini termasuk cara hidup yang harus kita hadirkan. Jika Anda ingin dapatkan pertolongan agung dari Allah, tolong tetanggamu yang fakir, kau tolong dia. Tetanggamu yang sakit, kau tolong dia. Setelah kau tolong dia, Allah sayansurukum, Allah akan nolong kalian. Wah, ini pertolongan sejati, dahsyat dari Allah. Nah, ustadznya lupa, akhirnya ketemu baik sama orang kaya saja, sehingga orang fakir ditinggalkan. Sementara orang kaya tulus, ikhlas yang dikirim oleh Allah karena ketulusan seorang ustadz di saat dekat dengan orang fakir. Termasuk Anda ingin berusaha jadi seorang pengusaha yang sukses, saya punya proyek besar dan sebagainya. Memang zahirnya saya cari investor yang hebat, oke.
Tapi jangan lupa, datangnya investor yang hebat dan baik adalah pilihan Allah. Maka jadikanlah pilihan ini melalui cara Anda mendekat dengan orang-orang fakir. Innallaha sayang surukum bidu'afaikum. Belum lagi nanti panjatan doa di tengah malam. Kita tuh sering lupa karena kelebihan kita. Sering lupa dengan kelebihan kita. Di saat diberi Allah kelebihan malah jadi lupa kepada Allah. Ini yang lupa, yang salah. Ya contoh ringan lagi banyak dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu yang punya anak sakit, kemudian anaknya dibiarkan, katanya lah sembuh-sembuh sendiri. Pasti orang pada marah, ini ibu gila ini. Jelas anaknya sakit dibiarkan, nanti sembuh biasa, tetangga kemana sakit sembuh. Maka seorang ibu yang cerdas akan berpikir, anaknya sakit demam langsung, apalagi dia punya duit, punya koneksi banyak, dokter-dokter, langsung dia telepon, Pak dokter atau Bu dokter, ini saya datang ke situ, datang. Maka ibu ini adalah berpikir, karena anaknya sakit, dia langsung minta pertolongan dari seorang dokter agar segera diobati, dibawa ke dokter. Kan begitu. Cuman kita pengen tanya, siapa di antara kita ini di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, dia mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, minta, ya Allah, sembuhkan anakku, ditambah sedekah. Kalau pergi ke dokter 250.000, pernahkah kita sedekah 250.000 sebanyak yang akan kita berikan ke dokter? Sebetul ini bukan saja mengharapkan pertolongan yang dahsyat dari Allah saja, ini kekuatan iman pada hakikatnya. Yang memberikan tolong adalah Allah. Saya pergi ke dokter untuk cari obat, tapi yang menyembuhkan Allah. Makanya dia juga tidak lupa kepada Allah. Kan kita sering lupa, langsung telepon dokter. Bahkan ini dinisbatkan kepada seorang nabi sekalipun, tapi bukan sebuah kesalahan memang. Kalau Anda langsung ke dokter bukan sebuah kesalahan, tapi kekuatan iman Anda adalah ngadu dulu kepada Allah. Ada kisah Sayyidina Musa, cuman para penukil kisah ini mempertanyakan kebenarannya, akan tapi paling tidak ini bisa jadi sebuah teladan, sebuah kisah yang bisa kita ambil faedah hikmah di dalamnya. Ceritanya Nabi Musa itu sakit. Setelah sakit minta kepada Allah agar diberi obat. Lalu Allah merintahkan, ya Musa, pergilah ke pohon itu dan kau makan daunnya, ambil daunnya. Setelah itu Nabi Musa pergi ke tempat pohon tersebut, dia ambil daunnya dan dimakan, dan sembuhlah Nabi Musa. Tidak lama kemudian, setelah berapa tahun kemudian, sakit kepala lagi. Masih ingat pesan Allah, ya kan? Langsung Nabi Musa pergi ke pohon, makan daun, nggak sembuh. Ngadu, ya Allah, aku makan daun nggak sembuh. Ya caramu salah, kamu dulu gimana sebelum ke daun? Kepadamu, ya sudah, kembalilah kepadaku, nanti baru ke daun. Kita sering lupa, di saat diberitahu oleh Allah langsung lempeng jalan ke sana. Padahal ngadu dulu kepada Allah, baru ke obat. Sehingga permintaan pertolongan kita kepada semua manusia harus kita bangun atas dasar keyakinan bahwa yang menolong sesungguhnya adalah Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kalaupun dikirim manusia-manusia, adalah manusia tulus yang tidak merugikan kita, manusia ikhlas. Sehingga tadi kami contohkan seorang ustadz yang ingin membangun masjid dan pondok dan sebagainya, tentu ambillah pertolongan dari Allah. Berdoa iya, mengadu kepada Allah iya, dekat yang lemah, bukan dengan teori akal dohirnya saja, cari donatur, promo yang besar, kan kita punya media besar. Bukan itu lupa Allah. Biarpun katanya masjidnya gede, pondoknya gede, dia dibangun atas dasar lupa kepada Allah, tidak akan menghantarkan kepada Allah. Yang dibangun tidak dengan Allah, tidak, susah menghantarkan kepada Allah. Maka mulailah aktivitas Anda semuanya dengan Allah. Anda buka toko, siapa di antara kita di saat buka toko ngambil air wudhu lalu berdoa, atau ngambil air wudhu lalu sholat? Kan ada dua cara. Dalam riwayat hadis Nabi itu ada, pertama ngambil air wudhu kemudian berdoa, namanya hajat, atau ngambil air wudhu saja tidak sempat sholat langsung berdoa. Siapa di antara kita yang hendak membuka toko melakukan hal yang demikian ini? Ya Allah, aku akan buka toko cari rizki, lapangkan rizki ya Allah. Siapa? Yang ada di otak kita adalah prinsip bisnis, market, bidik pasar, jam berapa aku buka, strategi, promo, itu saja. Padahal siapa yang menjadikan orang kaya? Allah.
Biarpun tanpa mengenal Allah pun bisa kaya raya, tapi beda kayanya dengan Allah dan kaya yang lupa dengan Allah. Kalau lupa kayanya lupa dengan Allah, maka susah menggunakan hartanya untuk Allah. Tapi dia yang kaya dengan Allah, begitu mudahnya dia membawa hartanya kepada Allah hingga surga. Beda. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.